5 kilo aja. Pas ya? Ya. Oke. Bu, ini sekarung berapa sih? 300.000 itu mah, Bu. Iya. Ini berarti udah? Oh, udah. Nih, pas ya duitnya ya. Makasih, Bu. Gak bisa dibiarin. Iya. Enak aja, emang nyari duit gampang apa? Kita harus cari kebenaran. Bulan, gue tahu nih ya, ini lu ngakalin timbangan ya. Ngaku lu. Kemarin gue beli beras 5 kilo, masa sampai rumah tinggal 4,5 kilo? Iya Bu, kemarin aja saya beli di sini 5 kilo, pas sampai rumah saya timbang lagi cuma 4,5 kilo Bu. Gimana sih? Oh, kan emang lu nakal lu, cuma main di timbangan lo. Sebentar, Ibu-ibu, sebentar. Mulutnya ya lemet banget. Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Ini namanya pencemaran nama baik, tahu nggak sih? Coba lu buktiin. Benar-benar ini Ibu semua ya. Bu Darmi, Bu minta tolong Bu. Dilihat ya, Bu Darmi habis beli beras dari sini. Sini Bu. Ini berasnya masih ada, silakan ditimbang. Bu Darmi, tolong kasih tahu sama ibu-ibu lemes ini saya pernah nggak curangin Ibu? Pernah nggak Bu? Coba Bu. Iya Bu, saya tiap hari beli beras di sini aman-aman aja kok. Timbangannya ditunjukin ke saya langsung, sesuai ya. Lihat Tuh kan? Lihat, saksiin. Wah, ini mah kayaknya nggak beres timbangannya nih. Coba, gua periksa dulu, gua periksa. Coba. Waduh, bener timbangannya Bu. Kan kalau ngomong makanya jangan suka asal, mulutnya tuh dijaga, jangan lemes. Dosa, tahu nggak sih Bu Yeyen? Mau mati rezeki orang, iya. Alah, lu tuh emang tukang curang. Apa jangan-jangan lu tuh nikahin Pak Arman yang sakit-sakitan itu juga cuma buat morotin duitnya doang? Ya benar. Kalau punya bukti jaga ya, kurang ajar. Makanya buktiin kalau emang nggak benar. Buktiin kalau emang nggak benar. Udah cukup ibu-ibu. Wulan, tunggu Wulan. Astagfirullahaladzim, udah segala sesuatu kan bisa bicarakan baik-baik, bukan seperti ini. Ibu-ibu juga ngapain ikut mas-manasin? Ya, Bu Nurul. Orang kita lagi cari kebenaran. Yaudah yuk, kita pulang aja. Udah yuk. Astagfirullahaladzim. Udah. Haus, Pak. Hati-hati panas, Pak. Ya, makasih. Ini, Pak, obatnya diminum dulu. Susah ngomong sama orang kampung. Mulut pada nggak sekolah. Nah, ada apa sih? Pulang-pulang kok marah-marah? Ya udah, Mama duduk dulu. Aku ambilin minum ya. Sabar. Mas mah enak ngomong sabar, kan yang jalanin aku. Nih, Mama minum dulu biar agak tenang. Kamu nih sengaja mau nyakitin aku ya? Ini panas banget loh. Aku minta maaf, Ma. Kalian berdua ini ya, kalau emang nggak bisa bantu saya, minimal jangan jadi beban hidup saya. Kalian berdua masih bisa hidup enaknya sekarang karena apa? Karena saya jago dagang. Bapak, anak, nyusahin dua-duanya.
Wulan. Ma, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo Allah, ini Ibu Nurul. Udah kompak banget Ibu. Nih, aku teh beli beras 5 kilo dari bulan. Nih, coba ya. Dan pinjam timbanganmu coba. Gue jadi penasaran nih beras. Nah, kalau beras 5 kilo lah. Biasanya kita tuh beli beras 5 kilo, pas di rumah ditimbang tuh 4,5 kilo. Lihat atuh. 5 kilo nggak? Nah kan, 4,5 kilo, Bu. Ien, gara-gara kamu Aa nggak jualan beras, jadi aku ketipu deh ah. Udah warungnya jauh, terus timbangannya nggak bener. Jangan nyalain saya sih. Bu, saya nggak jualan beras karena kurang modal. Lagi dipinjem-pinjemin mulu, nggak ada yang bayar utangnya. Ya udah, pokoknya sama ini udah nggak bener ya. Kita nanti malam kita kumpulin warga di sini, kita grebek aja rumahnya si Wulan. Tapi tunggu dulu, aduh Bu Yeyen, boleh yang sabar, jangan pakai marah-marah ya. Iya benar banget Bu, lebih baik ibu-ibu dibicarakan aja dulu baik-baik. Siapa tahu ini cuma kesalahpahaman. Bu Nurul, ini Dani, ini mah nggak bisa didiemin. Ini mah dia udah punya niat. Udah ayo. Bu Yen, Ini berasnya mau dibawa juga. Udah dibalik. Ibu-ibu. Ya Allah. Bun. Astagfirullahaladzim. Wah nggak diakalin begini, kapan gue kayanya? Mama, Hah? Mama butuh bantuan buat Enggak butuh bantuan sana. Sana. nanti Raja Ogut ketahuan. Wulan! Keluar, Wulan! Keluar! Wah, apa lagi sih? Wulan, keluar! Wulan! Hah? Ini apa sih malam-malam ribut-ribut di rumah orang? Pada nggak tahu aturan ya? Bener-bener pintu rumah orang. Kamu yang nggak punya aturan. Jualan kok curang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Kok malam-malam bikin keributan di rumah saya? Pak, Bapak harus tahu ya, istri Bapak ini curang. Dia tuh udah mainin timbangan. Beras yang kami beli di warungnya dia ini selalu kurang. Betul itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tolong tenang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa harus ada yang menghakimi. Aduh, ini gimana mau tenang sih? Ibu-ibu, Pak, gimana kalau si Wulan itu dibawa ke kantor polisi? Ya udah. Sebentar. Oke. Ya saya curang. Tapi saya cuma disuruh, bukan saya, bukan. Ini semua idenya Mas Arman. Ya, iya, ide dia. Udah sakit, jahat lagi. Sekarang ganti kerugian kita semuanya. Ayo ganti. Bu. Ganti. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita selesaikan masalah dengan kepala dingin ya. Mas, Pak Arman, ya ampun Mas. Mama bangun, Pak. Mas.
kita bawa Pak Arman ke rumah sakit. Iya, Jidan. Pak, tolong. Mas. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, mohon diterima ya. Maafin saya karena saya nggak berani ngelawan suami saya. Jadi saya curangin kalian terpaksa. Saya janji saya nggak akan ngulangi lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, maafin saya ya sekali lagi. Kamu tuh ya, mau untung malah rugi. Udah mana pengobatan papaku mahal lagi. Usahin banget. Kok. Loh. Biar saya bantu. Makasih, Kak. Mau kemana? Mau ke rumah Bu Nurul. Bu Nurul ya? Ya udah, ayo. Saya temenin. Ya, Kak. Bu Nurul, Aini, mohon diterima ya berasnya. Nggak usah. Ini permintaan maaf dan rasa menyesal kami sekeluarga atas kecurangannya Mas Arman. Nggak usah, Mbak Wulan. Saya udah maafin Mbak Wulan kok sebelum Mbak Wulan minta maaf. Udah nggak apa-apa. Sebaiknya berasnya untuk Mbak Wulan aja. Iya, bener Mbak Wulan. Kan sekarang Mas Arman lagi sakit. Pasti Mbak Wulan butuh banyak biaya. Jadi lebih baik berasnya dijual aja. Rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Yang penting saya benar-benar minta maaf atas kecurangan Mas Arman. Dan saya minta tolong didoakan ya untuk kesembuhan Mas Arman, Ibu dan Aini. Amin, amin insya Allah. Ini gara-gara gue bagiin beras gratis, diskonan. Jadi rugi gede gue, Jak. Sebel gue. Bu, bayaran saya keluar hari ini kan? Rencananya mau untung gede, malah rugi. Puyeng kepala nih, bayaran lo. Bu, berasnya dioplos aja Bu sama beras sintetis. Sintetis? Iya Bu, persis banget kayak beras asli. Gak bakalan ketahuan. Oke. Malam ini juga lo adain tuh beras sintetis. Oke Bu, sip. Assalamualaikum. Bang Rojak, cari Mama. Iya, ini mau nganterin barang. Kok diantar ke sini? Kenapa nggak langsung ke warung? Emangnya barang apa sih, Bang? Ngapain kamu di sini? Masuk kamar, masuk kamar. Bawa ke gudang. Pinter lo, Jak. Iya dong Bos. Kalau begini kan modal jadi dikit, untungnya jadi tebel. Lo terusin, campur beras biasa sama beras sintetisnya. Pas udah kelar lo bawa ke warung. Tapi ingat, jangan ketahuan orang. Baik Bos. Mama? Mama lagi apa, Ma? Ya kerja lah, udah tau pengobatan papa kamu mahal.
Kamu ngapain sih di sini? Suruh ke kamar. Udah sana. Ngapain sih? Dari? Iya, Bu. Mbak, saya mau beli beras 10 kilo ya. Oke. Tumben, beli berasnya banyak. Lagi ada acara, Bu Darmi. Iya Bu Nurul, besok saya mau ada selamatan di rumah. Alhamdulillah. Oh iya Bu Nurul, saya lihat lontongnya Bu Nurul itu lagi viral di grup PKK sebelah. Saya mau beli dong Bu. Alhamdulillah kalau banyak yang suka. Gini aja, nanti Ibu Darmi mampir aja ke rumah saya, ya. Iya. Ini, Ulan makasih. Sama-sama. Terima kasih. Saya duluan, Bu. Iya, mari. Nih, Bu. Uangnya pas ya. Iya, makasih, Bu. Enak juga jualan beras sintetis kayak gini. Modalnya kecil, untungnya gede. Nah, ini pesanan Bu Yeyen dan ini pesanan Bu Yuli. Makasih. Ini uangnya, Bu. Ya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah, terima kasih ya ibu-ibu udah menjadi pelanggan setia Ibu Nurul. Sama. Bu Darmi, Bu, saya pesen 3 ya. sebentar ya. Zidan, Bu, ini berangkat dulu ya mau nganterin pesanan makanan diantar sama Zidan. Hati-hati di jalan ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najin, Mari. hati-hati. Saya siapin dulu ya pesanan Bu Darmi ya. Iya. Makasih Bu. Cie. Ini Pegangan dong. Ini biar romantis gitu. Babang, hati-hati anak orang ya. Balikin lagi selamat. Ini. Minum dulu, Pak. Ya Allah, minum dulu, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Bu. Aduh, ya ampun. Lontong sayurnya nggak bener, Bu. Gara-gara lontong sayur Bu Nurul terus saya jadi melilit kayak gini. Siapa ya? Aduh, pipi kemana sih? Aduh. Perut sakit banget ini. Bu sakit. Ya udah tahan dulu, tahan. Tuh, udah mau ke klinik. Udah tahan dulu. Tahan ya. Makanya jangan sembarangan makannya. Gue minta ini lo harus rahasiain. Mereka keracunan karena beras sintetis kita. Oke, baik bos. Udah cabut. Bu Nurul! Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu kenapa teriak-teriak? Kami di sini keracunan gara-gara makan lontong sayur ibu. Gara-gara ibu, saya sampai muntah-muntah. Iya, betul. Nggak mungkin bapak ibu, lontong sayur saya buatnya yang bener kok. Nggak mungkin keracunan. Gak mungkin, kami sakit-sakit habis makan lontong ibu. Ya betul. Kamu tak suami saya tuh gara-gara lontong sayur, Ibu. Saya juga sakit perut nih. Bu, Pak jangan fitnah ya tolong. Pokoknya ibu harus tanggung jawab. Iya benar bu, pokoknya ibu harus tanggung jawab. Tunggu dulu sebentar ya ibu-ibu. Tidak mungkin masakan ibu saya ini beracun. Saya jamin kalau masakan ibu saya ini aman. Astagfirullahaladzim. Ibu harus tanggung jawab. Jangan dorong ibu saya, jangan kasar sama ibu saya. Dengar ya, sejauh ini mana buktinya kalau masakan ibu saya beracun? Ada buktinya, mana buktinya? Tuh buktinya mereka pada sakit perut. Ya benar, aku juga sakit perut. Tapi mana tahu juga ya, Bu Nurul itu kepengen punya uang yang banyak, terus dapatnya secara instan. Kayak kamu dulu.
Iya betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Jangan main nuduh sembarangan tanpa ada bukti yang jelas. Saya bisa jamin, Ibu Nurul tidak mungkin melakukan seperti apa yang Bapak Ibu tuduhkan hari ini. Tapi biarpun begitu, kami janji, kami akan selidiki kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini bisa sampai keracunan makanan. Bu Nurul, awas ya kalau ini terbukti kesalahan Bu Nurul, kita boikot usaha Bu Nurul. Benar gak ibu-ibu? Iya benar. Benar itu. Mendingan sekarang semuanya pulang dulu ya. Balik ke rumah masing-masing, tenangin diri dulu. Ayo ibu-ibu. Ya. Izin ibu. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya. Pak, belakangan ini banyak banget ya kasus keracunan makanan di kampung kita. Semoga aja kita nggak kena. Aulia, ini kamu langsung ke warung duluan Gi, buka warung. Jadi rugi nih gara-gara jemput papa kamu ke rumah sakit, gak bisa buka warung pagi-pagi. Ya, Bu. Jadi sana. Pak, duluan ya. Kamu tuh ya, udah bagus aku bikin warung rame, laku keras, untung. Terus sekarang untungnya buat apa? Buat kamu, buat rumah sakit. Gua nyusahin. Omongan gak jelas. Ya Allah. Elah, pakai jatuh segala. Bangun. Ayo bangun. Bangun. Ayo dong. Mas. Astaga. Mas. Ah. 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 Wulan. Tungguin Wulan. Ya Allah. Wulan. Wulan, tunggu Wulan. Wulan. Ini, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Pak Arman, Bapak nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Arman baik-baik aja. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Apakah ini arti kilasan yang aku lihat itu? Apakah aku sudah berhasil menolong Pak Arman? Papa nggak apa-apa kan? Maafin Aulia ya Pak. Aulia nggak jagain Papa. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Kak ini. Makasih ya Kak Jidan. Minum dulu? Ya, makasih Bu. Iya Bu, maaf ya ini nggak jadi nanya soal beras kembaulan. Soalnya Aini khawatir Bu, Aini takut dikira menuduh.
Nggak apa-apa sayang. Sebaiknya sekarang kita minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan kita segera tahu kebenarannya ya nak. Ya. Gue tinggal dulu ya nak Jidan. Mau makan nggak? Ini, kamu kenapa? Kaki kamu memar. Aku kompres ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Paling juga memar kayak gini besok hilang. Nggak mungkin hilang besok. Tunggu bentar. Maaf ya ini. Terima kasih ya. Pak, Aulia bingung deh sama keracunan yang ada di kampung kita. Aulia sebenarnya curiga sama barang yang dibeli sama Mama. Soalnya barang itu ditaruh di gudang beras rumah kita, Pak. Aulia nggak tahu itu barang apa, Pak. Sebenarnya aku nggak mau berpikir jelek tentang Mama, Pak. Tapi Mama aja pernah fitnah Papa. Katanya Papa yang nyuruh curangin timbangan. Ya bisa jadi kan, Pak. Mama itu... Udah, Uli, udah. Ya. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu, Aulia cuci piring dulu ya. Habis itu mau belajar. Papa kalau minta bantuan, Papa panggil Aulia, ya? Makasih ya, Aulia. Iya, Pak. Aku jadi penasaran sama barang yang dibilang Aulia. Aku harus cari kuncinya. Wulan pasti nyimpan kuncinya di sekitar sini.
beras sintetik. Jadi selama ini Wulan istriku jual beras sintetik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Mas, Mas kamu ngapain di sini? Jadi selama ini kamu jual beras sintetik. Kamu sudah berbuat kriminal. Aku nggak mau keluarga kita dilaporkan polisi sama warga masyarakat di sini. Aduh Mas, udah deh kamu gak usah marah-marahin aku. Kamu tuh udah beruntung punya aku. Aku jago ngurusin kayak beginian. Wulan, mulai besok kamu nggak usah ngurusin toko beras lagi. Terus siapa? Kalau bukan aku kamu? Dalam keadaan seperti ini, bisa kamu emangnya? Kamu jangan membantah. Kita tua cerewet. Wulan, kamu bawa kemana? Wulan, asal, Wulan. Wulan. Penyakitan dan apa-apa cerewet lagi. Pusing. Halo Jack. Iya, gue ada kerjaan buat lo. Oke. Papa nggak apa-apa kan? Aku tinggal sendirian. Gak apa-apa, Aulia. Lagian kan kamu waktunya kuliah. Kuliah yang bener ya. Iya, Pak. Olia pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Saya mau diapain? Saya mau dibawa kemana? Tolong, pelan-pelan. Saya mau dibawa kemana? Tolong jawab saya. Saya mau dibawa kemana? Selamat tinggal. Saya mau dibawa kemana? Kenapa saya ditinggal pergi? Mbak Wulan. Halo, silakan mau beli apa? Kami datang ke sini bukan mau beli beras, Mbak. Tapi kami datang ke sini mau ngecek beras Mbak Wulan. Beras yang Mbak Wulan jual ke ibu. Lontong sayur ibu saya yang keracunan itu berasnya dari warungnya Mbak Wulan. Kamu lagi nuduh beras saya bikin keracunan? Iya.
Enggak, bukan seperti itu Mbak. Aini cuma hanya mau ngecek. Ya ampun, kamu jahat banget loh Aini. Saya nggak mungkin tega lo nyakitin orang kayak gitu. Oke, kalau soal timbangan kemarin saya sempet curang. Saya udah minta maaf, saya udah tobat loh. Mbak Ulan, maaf sebelumnya. Kami kesini cuma pengen tabayun, pengen mastiin ini ada apa gitu. Kalau misalnya nggak ada apa ya bagus ya. Tapi dari cara kalian ngomong ini, kalian nuduh saya bener-bener salah loh. Ibu Wulan, ini kenapa harus sampai bertengkar seperti ini sih? Aini cuma penasaran aja. Apa sih yang bikin warga bisa sampai keracunan? Heh, kamu jangan fitnah ya Aini. Bu Wulan, supaya tidak terjadi fitnah, Ibu keberatan nggak kalau kami cek berasnya? Kalau misalkan nggak bersedia ya berarti ada sesuatu gitu. Ya harus bersedia sih. Cek aja, cek silakan. Ya cek nih ya. Iya, silakan. Sementara waktu ini, beras-beras oplosan mau petik. Baik, Bu. Hah? Gimana? Udah puas kalian puas fitnah saya ya? Bulan, Bu. Ya, Bu Wulan, Bu. Itu Pak Arman ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim, cobaan apa lagi ini? Mas Arman, astagfirullah. Ayo, Bu. Ayo. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Aulia. Aini dan Ibu turut berduka cita ya. Aulia, Ibu berduka cita ya. Semoga almarhum ayahanda kamu tercinta bisa mendapat tempat yang layak di sisinya. Makasih ya, Bu. Makasih Kak Aini. Ngapain lagi kalian berdua kesini ya? Belum puas fitnah saya, iya belum? Fitnah saya, suami saya udah meninggal. Udah gak ada lagi yang bela saya. Bu, kita pulang aja ya. Aulia, Mbak Ulan, saya sama Ibu permisi dulu ya. Sekali lagi turut berduka cita. Permisi Aulia. Assalamualaikum. Salam. Sampai jam segini belum ada satu orderan pun yang masuk ke handphone Ibu.
Kenapa tiba-tiba pesanan bisa sepi, Bu? Kenapa tiba-tiba bisa nggak ada yang order pesanannya? Kabar soal warga yang keracunan masakan ibu. Itu kabarnya udah beredar kemana-mana. Nggak cuma dibatalin, tapi juga uangnya juga minta dikembaliin. Ya, pesanan ibu juga pada di cancel, nah. Bu Nurul, makanya kalau jualan itu yang amanah, kualitasnya yang dijaga. Jangan cuma mau untungnya doang, jadi kabur semua kan tuh pelanggannya. Ibu-ibu, sebaiknya ibu-ibu tidak menuduh dan fitnah seperti itu, Bu. Cari tahu dulu kebenarannya. Sebaiknya ibu-ibu tabayun, Bu. Udah ayo ah. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu nggak usah dengerin omongannya mereka. Ini akan usut tuntas masalah ini, Bu. Mah, Aulia udah tahu apa yang Mama lakuin selama ini? Ini salah, Mah. Kalau sampai ketahuan, Mama bisa dihukum dan diadili sama orang-orang, Mah. Yang kamu bilang salah ini yang kasih kamu makan. Kalau sampai saya tahu kamu ngomong sama orang lain, kamu saya usir dari rumah ini. Tapi, Mah, Aulia nggak mau Mama kenapa-napa cuman gara-gara kayak gini, Mah. Diam! Jangan sampai kamu ikut campur urusan saya. Atau kamu saya bikin nyusul papa kamu. Oh, atau mungkin kamu memang pengen reunian sama papa mama kamu, iya? Iya, kalau iya bilang. Mama, jadi Mama penyebab kematian Papa, Mah. Iya, Mah. Mama, Mah jawab, Mah. Mama jahat sama kami salah apa? Kamu jangan asal ngomong ya. Siapa yang bilang saya papa kamu? Hah? Aulia. Kok dia nangis? Aulia. Aulia. Kalau kamu butuh teman ngobrol atau teman cerita, kamu bisa ceritain semua hal ke aku. Ada apa, Aulia? Aku duluan ya, Kak. Aulia, tunggu. Ada apa sebenarnya, Aulia? Aku nggak apa-apa kok, Kak. Maaf ya, Kak. Aku duluan. Aulia. Nah ini. Kenapa? Aku ngerasa seperti ada hal buruk yang terjadi sama Aulia. Dasar pembunuh! Gara-gara kamu anak saya meninggal. Dasar pembunuh! Kita bawa aja pembunuh. Gara-gara kamu anak saya meninggal. Demi Tuhan, Bu, saya nggak membunuh, jangan fitnah saya. Kita bawa aja. Tanggung jawab kamu ya, Bu. Iya, dasar pembunuh. Bu, kamu nggak percaya. Apaan sih? Lepasin ibu saya. Ini sembarangan nuduh ya? Apa? Sembarangan nuduh?
udah tahu anak saya meninggal gara-gara makan masakan ibu kamu. Apa buktinya, Bu? Saya jamin ya kalau masakan ibu saya itu aman. Kita memang belum punya bukti ya, tapi ingat, aku akan tuntut kalian karena telah menghilangkan nyawa anak saya. Ayo Bu, akan saya buktikan nanti. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak nyangka kenapa warga bisa menuduh ibu jadi pembunuh. Ibu sabar ya. Aini akan usut tuntas masalah ini, Bu. Dan Aini akan datang ke Taziah. Aini akan ngomong sama mereka. Ibu jangan sedih dong, Bu. Aku harus ngelakuin ini buat menghentikan kejahatan Mama. Mau ngapain kamu? Ma, aku akan buang semua beras sintetis ini, Ma. Kamu ini bener-bener anak kurang ajar ya. Harus saya kasih pelajaran kamu. Kamu harus saya kasih pelajaran. Ma, aku gak mau, Ma. Ma, lepasin. Ikut. Lepasin. Saya gak mau. Lepasin. Ikut. Masuk. Masuk. Udah cukup, Ma. Diam kamu. Udah saya bilang jangan ikut campur urusan saya. Mau saya bikin kamu nyusul papa kamu ya? Ma, udah cukup, Ma. Mama gak usah jual beras oplosan lagi, Mama. Ma! Ma! Ma, buka pintunya, Ma! Aulia lama-lama jadi ancaman juga buat gue. Sebaiknya gue singkirin dia. Diam kamu. Oh, buka pintunya. Iya, tunggu sebentar. Aulia? Kenapa Aulia? Ya Allah, silahkan masuk. Duduk dulu, silakan. Ada apa, Aulia? Ada apa, Aulia? Aku nggak tahu harus apa. Aku lihat semuanya. Mama curang. Mama udah ngurangin timbangan dan fitnah papa. Tenang, Nak. Dan mama juga udah campur beras asli dengan beras sintetis.
sampai warga keracunan. Dan kayaknya mama yang udah menyebabkan papa meninggal, Kak. Mama mau bunuh aku, Kak. Aulia, Aulia tenang ya. Kami di sini akan ngebantu Aulia. Aulia nggak sendirian kok. Ya. Nah Aulia, sebaiknya malam ini tidur di sini aja ya. Nanti ditemenin Aini sama ibu ya sayang. Aini, kamu temenin Aulia ya. Antar Aulia ke kamar istirahat nak. Iya ibu. Kita ke kamar ya. Aku antar ya. Diterima ya Bu, doain semoga beras-beras ini bisa jadi ladang amal buat Mas Arman ya. Amin. Makasih ya Bu. Iya. Tenang. Ini Bu, doain juga. Masih berani dia muncul. Sayang, kok kamu pergi nggak bilang-bilang sama Mama? Kamu kemana? Dari mana? Orang yang pura-pura baik di depan kalian ini, dia itu jahat. Dia itu curang. Dia campur beras asli dengan beras sintetis. Astagfirullahaladzim, Aulia. Kamu kok tega ngomong kayak gitu tentang Mama? Hah? Sakit hati Mama lo dengernya kamu ngomong kayak gitu. Mama gak usah pura-pura deh, Mah. Mama juga kan yang udah Papa. Astagfirullah. Aulia, kamu inget ya? Kamu yang bawa Papa ke warung ini, kamu yang tungguin. Ketika kamu pergi, Mama tinggal sebentar, Papa udah meninggal. Coba Ibu pikir, sini siapa yang mencurigakan? Dia atau saya? Kamu itu cuma benci sama Mama karena Papa kamu nikahin Mama. Ketika Mama kandung kamu wafat, iya kan Aulia? Dasar anak durhaka, gak tahu diri. Ibu angkatnya sendiri dipitnah sejahat itu. Kita keluar sekarang ya. Aku nggak akan nyerah, Kak. Aku akan ngebuktiin kejahatan Mama. Iya. Aku bakal ngebantu kamu. Aku juga akan bantu ngungkap semua kezaliman Mbak Wulan. Makasih ya, Kak. Oh ya, Kak. Nanti malam aku boleh nginep di rumah Kakak lagi nggak? Boleh dong. Kamu boleh nginep kapanpun di rumah aku. Ya udah kita pulang sekarang yuk. Nanti aja, Kak. Aku mau nenangin diri dulu. Aku mau ke makam Papa dulu. Nanti aku nyusul ya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu butuh apa-apa, langsung kabarin aku ya. Iya, Kak. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Ya. Ikut.
Down juga kamu akhirnya. Ma, tolong Ma. Ma, tolong Ma. Tolong Ma. Kamu mau teriak kenceng apapun sampai pita suara kamu rusak juga gak ada yang nolong. Gak ada yang denger. Dan ini peringatan terakhir buat kamu. Turuti perintah saya atau saya bikin kamu nyesel. Istighfar, Ma. Ini bisa jadi azab buat Mama. Aku nggak akan biarin Mama kayak gini, Ma. Berisik kamu! Ma, aku nggak peduli, Ma. Aku nggak peduli sama apa yang terjadi sama aku, Ma. Aku nggak mau Mama ngelakuin ini semua. Mama harus sadar, Ma. Ajar! Aini, Ibu perhatikan kok kamu mukanya bingung gitu. Aini lagi nungguin Aulia, soalnya kata dia mau nginep ke rumah. Cuman sampai sekarang belum datang juga. Aini? Aini? Ya Allah. Aini? Aini? Aku tahu tempatnya. Aku tahu. Ibu, Aini pergi dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kira-kira apa ya yang akan dihadapi Aini kali ini? Ngapain lo di sini? Kamu yang nyulik Aulia kan? Aulia dibawa ke gudang di dalam kan? Lu jangan coba-coba ikut campur ya. Atau gua habisin lo. Aku mohon, Ma. Aku gak akan berhenti, Ma. Ini demi Papa yang udah malam. Jangan, Ma. Jangan. Buak sama kamu. Aini, kau masuk ke dalam. Udah siap kamu? Nyusul Papa sama Mama kamu, hah? Semua perbuatan pasti ada balasannya. Aku nggak takut karena aku bener, Ma. Banyak ngomong kamu ya? Kamu lagi, berarti kamu juga mau saya habisi.
sekarang atau saya habisi Aulia. Jangan! Duduk kamu sekarang. Cepat. Oke. Aku bakal nyerah. Aku akan ngikutin semua kemauan Mbak. Tolong jangan sakitin Aulia. Ya Mbak. Duduk saya doang. Iya. Kalian pikir saya bakal tobat? Gak akan! Sakit! Lepas! Lepas! Sebaiknya kamu menyerahkan diri. Atau terpaksa aku menggunakan kekerasan. Ampun, ampun, ampun! Iya, iya saya tobat, tapi lepas. Jidan, awas! Mbak Wulan! Ini Wulan kemana? Tadi dia kabur. Kabur ke sana. Ya udah, sekarang kamu antar Aulia pulang. Aku akan bawa Roja ke kantor polisi. Ya. Bangun. Bangun. Iya. Aulia tunggu dulu. Aulia sebentar. Aulia, kamu belum fit sepenuhnya. Lebih baik sekarang kamu istirahat dulu ya. Tapi Kak, aku mau Mama mendapatkan hukumannya Kak. Ibu ngerti perasaan kamu, nak. Tapi ingat, kamu belum sembuh betul. Dan lihat memar-memar di muka kamu dan badan kamu. Kamu masih butuh istirahat, nak. Bu, justru dengan kayak gini, ini akan jadi bukti yang kuat untuk dilaporkan ke polisi. Dan Mama juga udah campur beras asli dengan beras sintetis. Dengan luka yang ada di tubuhku, aku yakin banget Mama akan mudah ditangkap polisi. Tapi benar juga sih Bu. Kita harus mengungkap kezalimannya Mbak Wulan sebelum ada korban baru lagi. Ini teh berapaan mending separa reot kieu? Ini seikatnya 5.000, Bu. Mahal pisan separa reot ge. Kalau 2, 10.000. Ibu-ibu, kumpul. Ada apa sih? Ada berita penting nih. Berita apa ya? Ternyata Bu Wulan tuh bener ngoplos beras yang bener pakai beras sintetis. Jangan-jangan yang keracunan masal kemarin bukan dari lontong Bu Nurul, tapi dari berasnya Wulan. Ya kan? Iya, betul. Ibu-ibu, mending kita gerbek aja rumah si Wulan yuk. Ya udah, Ibu. Ayo. Bentar. Jangan asal melakin sendiri nih. Cari bukti dulu yang jelas, ya. Terus juga jangan langsung dihukum. Ih, si Dani, udah lu mah jualan-jualan aja dah. Ini kita mau ke sana, mau manggil bapak-bapak juga buat ngambil bukti sebelum dianya kabur. Betul. Weh, Bu. Wah, nggak beres nih. Gua harus susulin nih. Kalau enggak, kejadian enggak lagi nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, udah cukup, sudah. Jangan ada yang merusak barang-barang di sini. Kita kesini itu nyari Wulan. Kita mencari keadilan, bukan yang merusakin barang di sini. Udah ya, di sini Wulan nggak ada ya? Wulannya udah nggak ada. Kayaknya dia tahu kalau kita mau gerbek dia. Ya betul, dia teh curang. Pengecut. Oh kawani, pantasan aja nggak mau hadapin kita. Terus sekarang kita gimana nih?
Masa udah sampai rumahnya kagak dapat apa-apa? Gimana kalau kita jarang aja rumahnya? Diam. Yeh, ada ini kok masih? Tenang dulu ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang. Ini kan kita kesini mau minta pertanggungjawaban Wulan karena udah ngecurangin kita, ya kan? Terus kalau misalkan kita semua ngambil barang-barangnya dia, kita ngelakuin kejahatan. Gak ada bedanya dong kita sama Wulan. Lagian, pada mau emang nanti dituntut balik karena udah ngelakuin penjarahan di rumah Wulan? Hah? Mau lah. Nah, ya udah kalau gitu, udah pada bubar deh. Lagian juga orangnya nggak ada. Udah deh, ayo. Bubar. Bang. Ayo kan, ayo. Parah. Aku masih lapar ya. Habis lagi nasinya. Ini sintetis apa asli ya? Baunya. Tapi lapar. Bodoh ah. Kamu minum dulu. Makasih ya. Tutup. Mbak Wulan kemana ya? Masa tiba-tiba bisa ngilang? Kalau dia kabur,
Berarti dia lolos dong dari kejahatan. Mungkin dia bisa lolos dari manusia ini. Tapi di hadapan Allah, siapapun akan mendapat perhitungan yang adil. Cele, babang, Aini berduaan terus ke sendal jepit. Enggak, bukan gitu ibu-ibu. Ini cuma penasaran aja. Ini kok Mbak Wulan tiba-tiba nutup tokonya ya? Iya ya, si Wulan teh nyumput di mananya? Tapi alus oge sih, warungnya tutup, jadi nggak ada orang yang keracunan lagi. Soalnya orang-orang keracunan itu gara-gara ini nih sumbernya nih, beras dari si Wulan. Nah udah, lagian juga polisi udah nyari dia kok. Lu kayak kagak pernah muda aja sih. Ayo kita tinggalin aja, biarin aja mereka berdoa. Babang ganteng, ini kita permisi dulu ya. Sekarang ya. Ayo kos gitu. Dari tadi siang nih, gue lewat sini bobot bangke. Iya bener. Udah mulai kecium nih. Bau. Rumah ini kan pada udah kosong. Apa kita dobrak aja? Dobrak aja, dobrak. Ya udah, dobrak aja. Stop lagi. Ini kan Ulan, selama ini kita cari. Jauh banget. Waduh. Panggil keluarganya, suruh kesini. Ini, kau bawa oleh keluar aja. Oh iya. Kita keluar dulu dari sini sebentar ya. Pelan-pelan, Pak. Pak, stop. Ring, Pak. Kayak ini mayat nggak bisa diangkat. Lebih baik kita tarik aja, Pak. Kita coba dulu aja. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ayo coba lagi ya. Coba lagi sampai situ, Pak. Dikit lagi. Coba tarik. Alhamdulillah. Pak, pelan-pelan. Bismillah. Cari apa yang bisa ditarik. Boleh. Gerobak ya, Pak. Iya. Kita tarikin. Oh, ini gerobaknya, Pak. Ayo, coba, Pak. Ayo kita angkat ya.
Aduh, Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah, Didan. Ini gimana nih? Ada solusi ya nggak deh? Sepertinya almarhumah masih menyimpan kebencian dan dosa yang begitu besar terhadap orang-orang yang pernah disakiti. Bapak-bapak, saya mewakili almarhumah meminta keikhlasan dari kita semua supaya beliau bisa pergi dengan tenang. Ya. Betul. Mari kita doakan. Nah, kita coba ya. Bismillah. Ya, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Allahumma. Mbak. Hati kepalanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa juga. Kita dorong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. La ilaha illallah. Ya sudah, turunkan jenazahnya. Baik, Pak. Ya, Pak Ustaz. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustadz, jenazah memang berat sekali Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, bisa nggak jenazah ini kita gulingkan aja dari gerobak? Ya apa boleh buat? Ya sudah, masukin aja. Ya, Bang. Ya Pak Ustadz, Bismillah. Allah. Ayo Bang, turun satu Bang. Awas, hati-hati. Ayo Bang, pelan-pelan Bang. Tolong bantu Pak, gerobaknya Pak. Ayo. Awas, pelan-pelan, awas. Berat, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tahan Bang. Allah, astagfirullahaladzim. Ya sudah, dibuka dulu ikatan pocongnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang, bau banget. Parah. Bantu. Ada belatungnya, Pak Ustadz. Belatungnya itu tuh. Kalian tenang semua, biar saya pimpin doa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al jannata maswaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Bu. Sekarang permasalahan warga yang keracunan udah bisa selesai. Dan akhirnya juga Ibu bisa lepas dari tuduhan warga. Alhamdulillah, Ibu juga bersyukur. Selama kita berani mengungkapkan kebenaran, insya Allah segala keburukan pasti akan terbuka pada akhirnya. Najidan, kalau belum mau pulang, Ibu siapkan teh hangat dulu ya. Sebentar. Sambil dibikinin teh, mau nunggu di dalam nggak? Yuk. Bunga Kamboja. Pertanda apa lagi nih?